Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, Mimin ucapkan terima kasih ya. Selamat menonton. Setelah kematian Seonggil, polisi akhirnya tiba, sedangkan Jang Yeol hendak pergi menemui Baek. Karena Jang Yeol masih sakit, Yebun pun akhirnya ikut. Begitu sampai, Jang Yeol langsung menghajar Baek. Yebun pun berusaha menghalangi, lalu memegang bokong Baek. Ternyata, bukan dialah pelakunya, karena dia hanya meminta Seonggil untuk menghabisi Jang Yeol. Tidak berapa lama, Sang Jun pun datang, tapi dia malah memborgol Jang Yeol. Jomu akhirnya mengunjungi Jang Yeol dan memberitahu kalau pelakunya bukan Baek, karena luka tusuk di tubuh Seonggil tidak teratur, dan pastilah pelakunya tidak pernah menikam orang sebelumnya. 밥 좀 잘 먹고. Sang Jun juga datang dan memberitahu kalau apa yang disampaikan Jang Yeol tentang Baek yang membeli kapal dan mengedarkan narkoboy semuanya benar. Lalu bertanya apakah dia punya informan. Jang Yeol pun melihat Yebun lalu mengatakan kalau dia memang punya informan yang tahu segalanya. 모르는 거 없는 정보. Jomu akhirnya mengantar Yebun. Sebelum pergi, Jomu bertanya bagaimana hubungannya dengan Jang Yeol, karena dia mendengar gosip kalau mereka berdua pernah pergi ke gunung bersama. Merasa tidak memiliki hubungan, Yebun pun menyangkalnya. Pagi itu, bibi Yebun mengatakan kalau Oki memberikan mereka tahu. Ternyata, di rumah Oki juga penuh dengan menu tahu goreng. Ayahnya berkata, apakah ada pabrik tahu yang bangkrut? Ibunya pun mengatakan, sudah beberapa hari ini Oki terus menggoreng tahu, sehingga ayahnya mengatakan, mungkin karena dia dikandung di ladang kacang. Ternyata, Oki menggoreng tahu karena Doki mengatakan kalau Jang Yeol suka tahu. Lalu mengatakan pada Yebun kalau hari ini dia akan bebas, sehingga tanpa sadar, Yebun mengatakan orang gila itu bebas hari ini yang membuat Oki memandangnya, sehingga Yebun meralatnya dengan berkata suami masa depanmu. Yebun pun bertanya apa yang membuat Oki menyukai Jang Yeol. Ternyata karena Jang Yeol tidak takut padanya lah yang membuatnya suka. Jang Yeol lalu melihat mayat Seonggil dan berjanji akan menangkap pelakunya. Melihat Jang Yeol, Oki pun mendatanginya dengan membawa tahu. Tapi Jang Yeol menolak dan malah mendatangi Yebun untuk meminta bantuannya. Jang Yeol berkata, hanya Yebunlah yang sekarang dimilikinya. Mereka pun akhirnya ke TKP. Yebun mengatakan, tidak ada hewan atau kucing di sekitar situ, agar dia bisa melihatnya. Tapi tiba-tiba, seekor burung murai terbang di atas tiang. Jang Yeol mengatakan, pastilah anak burung murai itu ada di atas, sehingga meminta Yebun untuk naik. Begitu melihat sangkarnya, Yebun pun kembali turun, lalu mengatakan pada Jang Yeol kalau bayi-bayinya belum bisa membuka matanya. Saat melihat ular, Jang Yeol juga memintanya untuk mengecek ular tersebut. Ternyata Jang Yeol bukan menangkap hanya satu ular, tapi ada beberapa. Akhirnya di salah satu ular, Yebun pun melihat pelakunya memakai jas hujan dan berjalan sempoyongan, lalu menikam Seonggil asal-asalan. 저거야? Saat di toko jas hujan, tiba-tiba mereka melihat Sunwo memakai jas hujan seperti yang dilihat Yebun. Tapi saat keluar, ternyata banyak orang yang memakai jas hujan seperti itu. Jang Yeol lalu memberitahu Jomu dan berbohong kalau Seonggil lah yang mengatakannya sebelum meninggal. Sehingga Jang Yeol yakin kalau pembunuhan itu berencana, dan jas hujan itu akan mudah membersihkannya. 계획범죄란 얘기죠. Yebun lalu ke toko Oki dan mengatakan kenapa pacarnya selalu mengganggu orang lain. Tapi Oki hanya diam saja. Melihat itu, Yebun mencoba untuk menghiburnya. Tapi Oki memintanya untuk pergi. Di rumah, saat melihat bibinya memotong kimchi, Yebun pun teringat kalau pisau pelaku itu mirip dengan pisaunya. Yebun malah membawa pisau itu ke kantor polisi, yang membuat mereka terkejut.
Saat Jang Yeol meminta Doki untuk menyelidikinya, mereka malah mengatakan kalau mereka mempunyai beberapa seperti itu di rumahnya. Jomuk mengatakan kalau setiap rumah pasti punya pisau seperti itu, karena sempat menjadi tren. Saat Jang Yeol mengatakan kalau pelakunya pastilah warga Mijun, Jomuk berkata pada Doki, pergilah tangkap 30.000 warga Mijun. 농담이시죠? 아주 일찍도 알아듣네 이 화사. Karena rasa cemburu, Oki pun lalu mendatangi Jongbai dan bertanya apakah menjadi dukun bisa menangkap penjahat. Karena Jongbai mengatakan tentu saja, Oki pun bertanya bagaimana caranya agar menjadi dukun. Tapi Jongbai mengatakan kalau yang menjadi dukun adalah orang-orang terpilih. Jongbai lalu menyarankan kalau dia bisa memberikan jimat untuk masalahnya dan bertanya apa yang sedang dihadapi Oki. Oki pun mengatakan apakah dia bisa membuat seseorang tergila-gila padanya. Yang langsung bisa ditebak Jongbai kalau pria itu adalah Jang Yeol. 아저씨 어떻게 알았어요? Melihat Jongbai akan membuat jimat tanpa darah ayam, Oki pun menanyakannya. Jongbai beralasan kalau dia fobia ayam. Tidak berapa lama, orang suruhan Oki pun datang membawa seekor ayam. 수고하셨는데. Oki pun akhirnya masuk ke kamar Jang Yeol untuk meletakkan jimatnya di celana dalam Jang Yeol. Tapi tiba-tiba Jang Yeol pulang. Jang Yeol merasa ada yang aneh lalu memeriksanya. Melihat Oki, ayahnya pun berkata, dia bukan bendera nasional, tapi mengapa bergantungan di sana? Sehingga Doki mengatakan, mungkin dia tertarik pada Jang Yeol. 문영사가 아깝지 않어? Pagi itu, Yebun kedatangan seorang pasien. Saat melihat anjingnya, Yebun pun melihat sesosok mayat. Yebun lalu memutuskan untuk pergi dan menemukan mayat tersebut. 부패가 심해가지고요. 아직 조사 중이라. Ternyata luka tusuknya hampir sama dengan di tubuh Seung-gil. Detektif Na mendapat info kalau korbannya adalah Sia. Sehingga Jang Yeol mengatakan kalau dia sudah mengetahuinya dari awal. Jomuk pun merasa kesal kenapa sekarang ada 2 kasus pembunuhan, karena sebelumnya daerah itu aman-aman saja. Lalu meminta mereka untuk menginvestigasi orang-orang terdekat korban. 그래 문영사 너는 그래. Jang Yeol pun menginterogasi manajer Sia. Manajer Sia berkata kalau malam itu dia ingin menemui pacarnya. Saat menginterogasi pacar Sia, pria itu mengatakan kalau malam itu mereka memang akan bertemu, tapi Sia tidak datang. Pacarnya berkata dia tidak curiga Sia tidak jadi datang karena itu sudah hal biasa. Lalu manajer Sia mengatakan kalau terakhir kali dia pergi ke swalayan. Jang Yeol pun lalu mendatangi tempat kerja Sunwo. Sunwo memberitahu kalau Sia memberikan nomor handphonenya, bahkan siaran langsung dengan Jongbai. Jongbai mengatakan kepribadian Sia sangatlah berbeda dengan di depan layar, lalu menunjukkan video rekamannya. Ternyata saat kejadian itu, setelah menelpon petugas derek, mereka datang dan membawa mobilnya, tapi tidak menemukan Sia. Jang Yeol pun ke TKP, tapi tidak menemukan bukti apa-apa. Sementara itu, Jomuk ke rumah sakit. Perawat menceritakan kalau Bibi Yebun sempat bertengkar dengan Sia. Saat perawat itu mengatakan kalau Bibi Yebun sedikit aneh, Jomuk malah memarahi perawat tersebut. Bahkan dia memuji Bibi Yebun. Dan ternyata bibinya ada di sana dan mendengarkan. Di kantor polisi, Doki mengatakan kalau rekening Sia ada transferan uang dari Juman. Juman mengatakan pada detektif Na kalau dia memang meminta Sia untuk mempromosikan partainya karena pengikutnya banyak. Ajudan Juman mengatakan kalau Sia mematok harga yang sangat mahal, bahkan mengancam kalau tidak diberikan akan menghapus video promosinya dan menjelekkan Juman. Setelah detektif Na pergi, Juman pun meminta ajudannya untuk mengatasi wartawan agar tidak beredar hal-hal aneh tentangnya. Saat itu, kakek Yebun juga ada di sana. Detektif Na lalu menelepon Doki dan mengatakan kalau Sia sudah dihukum karena sering merusak rumah tangga orang lain. Di mobil, Doki pun melihat video Sia dan membaca semua komentar-komentarnya. Lalu mengatakan pada detektif Na
Pasti salah satu dari komentar ini ada yang berpotensi sebagai pelaku. Sehingga detektif Na pun menghapus komentarnya di akun Sia, karena itu selingkuhan suaminya. Saat pulang, ternyata Yebun sudah menunggunya dan bertanya siapa pelaku pembunuhan Sia. Jang Yeol lalu menceritakan kalau sebelum kejadian mobil Sia sempat menabrak sesuatu, sehingga Yebun mengatakan kalau dia pernah melihat saat memegang bokong Guangxi. Saat Jang Yeol pergi, ternyata Oki ada di dalam kamarnya dan memasukkan jimat pemberian Jongbai. Jang Yeol pun lalu ke tempat Guangxi dan bertanya padanya. Guangxi menceritakan kalau dia memang menabrak Sia dan saat ingin diberi bantuan, tapi Sia malah mengusirnya. Jang Yeol pun lalu memberitahu kalau Sia sudah meninggal dan dia sedang menyelidikinya. Saat Guangxi hendak memegang kaki Jang Yeol, dia menolak dan permisi pergi. Malam itu, seorang wanita diikuti oleh seseorang, sehingga wanita itu pun memukulinya. Menangani kasus itu, Jomo pun merasa kalau ada yang aneh dengan lingkungan mereka. 아주 동네가 배렸네, 배렸어. Di kantor, Jomo melihat Jang Yeol menangani kasus Sia, sehingga Jomo mengingatkan kalau yang perlu ditanganinya adalah kasus Seonggil. Jang Yeol mengatakan kalau pelakunya pastilah orang yang sama, melihat lukanya juga sama. Tapi Jomo tidak percaya kalau itu orang yang sama. Mendengar Jang Yeol yang asal menyimpulkan, Jomo pun marah dan mengatakan kalau Jang Yeol bisa mengacaukan lingkungan mereka, sehingga harga rumah akan turun dan pengunjung tidak akan datang lagi ke sana. Bahkan mereka bisa dipecat. 아유, 추리를 못 챙기냐. Pagi itu, beberapa warga dan orang tua Oki pun duduk di depan rumahnya. Mereka pun membahas masalah yang muncul belakangan ini, karena orang tua Oki kepala desa. Mereka menjadi takut untuk keluar rumah, tapi ayah Oki selalu mempunyai solusi. Seorang pria mengatakan kalau dia mencurigai orang asing yang membeli tanah di daerah itu. Tapi istri petani bawang bombay mengatakan kalau pembelinya pernah memberinya kue, jadi tidak mungkin orang itu berbuat jahat. Kesempatan itu pun digunakan Jongbai dengan mengatakan kalau mereka harus membuat ritual. Ayah Oki pun mengatakan kalau dia akan mengumumkannya pada seluruh warga terlebih dahulu. Ayah Oki pun mengumumkan kalau dia akan mengadakan rapat dan meminta seluruh warga untuk berkumpul besok. Sehabis berbelanja, Sunwo menawarkan diri untuk mengantar Yebun pulang. Setibanya di depan rumah Yebun, Sunwo pun mengatakan agar Yebun tidak keluar sendirian di malam hari dan menelponnya jika hendak pergi ke suatu tempat, yang membuat Yebun bertanya dalam hati apa mungkin Sunwo menyukainya. Tapi ternyata saat bibinya datang, Sunwo mengatakan hal yang sama, yang membuat Yebun sadar kalau Sunwo memang ramah. Di tempat berbeda, Jomo memanggil Jang Yeol, lalu bertanya apakah dia yakin pelakunya orang yang sama, dan apa motifnya. Tapi Jang Yeol menjawab kalau dia tidak tahu apa motifnya. Jomo pun mengatakan ada untungnya dia tidak menikah di umur setua itu, karena kalau ada anak dan istri, pastilah tidak bisa bertindak seberani ini. Lalu meminta Jang Yeol untuk menyelidikinya, sambil berkata dia berniat untuk pindah ke Laut Mediterania setelah pensiun dengan menggunakan perahu bebek dan membutuhkan Jang Yeol untuk mengayuh pedalnya. Mendengar itu, Jang Yeol pun semangat lalu mengatakan kalau dia akan membawanya dengan kapal pesiar. Keesokan harinya, mereka pun akhirnya memulai rapat desa yang dipimpin oleh orang tua Oki. Lalu bertanya apakah mereka perlu mengadakan ritual. Jongbai lalu memberikan pendapatnya kalau ritual itu untuk mencegah orang-orang jahat melangkahkan kaki di Mijun. Tapi bibi Yebun tidak setuju dan mengatakan kalau itu hanyalah tahayul dan mengajukan usul agar mengumpulkan uang untuk membeli CCTV. Seorang pria pun memintanya pada Juman sebagai anggota dewan, sehingga Juman pun berjanji akan memasang CCTV di setiap sudut gang. Lalu mengatakan, lihatlah kandidat lawan, dia bahkan tidak peduli dan tidak datang. Lalu ajudannya pun memberikan brosur agar memilih Juman saat pemilu.
Melihat itu, Sunwo pun komplain karena kesempatan itu digunakan Juman untuk kampanye. Kakek Yebun pun lalu mengatakan kalau orang asing tidak perlu ikut campur, sehingga Juman pun meminta maaf. Takut semakin ribut, ayah Oki pun mengatakan kalau mereka dikumpulkan untuk memberi pendapat, apakah mau ritual atau tidak. Bibi Yebun pun mengatakan kalau dana desanya tidak usah disia-siakan untuk hal seperti itu, sehingga Jongbai mengatakan, mana mungkin aku meminta bayaran tinggi untuk warga desa. Mereka pun lalu ribut hanya untuk memilih melakukan ritual atau memasang CCTV. Tiba-tiba Guangxi pun datang, sehingga ayah Oki bertanya apakah dia memilih ritual atau CCTV. Guangxi yang tidak tahu apa-apa pun akhirnya memilih ritual. Malam itu, Jomuk melihat bibi Yebun duduk sendirian. Tapi saat masuk ke dalam, ternyata bibinya sedang berbicara dengan mantan suaminya. Saat akan pergi, pria itu pun memanggil Jomuk. Sementara itu, Yebun pun pergi keluar dengan diam-diam. Tapi Oki melihatnya. Tiba-tiba Jangyol muncul di depannya, sehingga tanpa sadar, Yebun mengatakan dasar brengsek, yang membuat Jangyol marah. Yebun yang takut pun lalu berkata, brengseknya diriku ini. Saat tahu Yebun akan pergi memeriksa seekor anjing, Jangyol pun berniat mengantarnya. Lalu berkata, aku tidak bisa tanpamu. Melihat Yebun tersenyum, Jangyol pun mengatakan, lalu siapa yang menangkap pelakunya? Dan hal itu pun dilihat oleh Oki. Di jalan, Yebun pun bertanya bagaimana perkembangan kasusnya. Jangyol mengatakan kalau itu adalah kasus pembunuhan berantai yang membuat Yebun takut, lalu meminta agar Jangyol cepat menangkap pelakunya. Jangyol mengatakan untuk itu Yebun harus segera membantunya dan meminta Yebun untuk memegang bokong semua penduduk desa. Yebun pun keberatan dan mengatakan apakah Jangyol sudah gila. Jangyol malah menakuti Yebun, pastilah akan ada pembunuhan lainnya, yang membuat Yebun setuju. Yebun pun akhirnya berpura-pura menjadi preman dan memegang bokong orang satu persatu, lalu memberi infonya pada Jangyol. Oki kembali mendatangi Jongbai, dan kali ini meminta jimat agar hubungan Yebun dan Jangyol menjadi tidak baik. Jongbai mengatakan, kalau jimat yang akan diberinya ini bisa membuat sial pada apapun yang mereka lakukan. Sebelum pergi, Jongbai mengingatkan kalau hal itu bisa berbalik kepada dirinya sendiri. Mengetahui Yebun sedang di luar, Oki pun datang ke rumahnya dan berkata pada kakeknya akan menunggu Yebun di kamarnya. Ternyata Oki memasukkan jimat itu ke bantal Yebun. Sementara itu, Jangyol menangkap para pemuda dan Yebun memegang bokongnya. Malam itu, Oki duduk sendiri. Lalu bibi Yebun bertanya apa yang sedang dilakukannya. Oki mengatakan kalau dia sedang menunggu bintang jatuh untuk membuat harapan agar seseorang menyukainya. Sehingga bibi Yebun pun mengatakan kalau dia juga ingin membuat harapan kembali ke umur 21 tahun yang lalu karena menyesal telah kehilangannya. Mendengar itu, Oki pun datang ke kamar Yebun lalu mengambil bantalnya. Oki pun lalu membuang jimat itu. Tapi jimat itu malah menempel di mobil pria suruhannya, yang membuatnya hampir tabrakan. Saat keluar, dia pun terpleset, tapi ditolong oleh Oki. Dan jimat yang satunya lagi menempel di badan Oki. Mereka pun akhirnya jatuh cinta. Pagi itu, warga desa pun akhirnya membuat ritual. Mantan suami bibinya kembali datang dan menyapa kakeknya. Tapi kakeknya malah marah dan menamparnya. Pria itu mengatakan pada Jomu kalau dia ingin berbaikan pada bibi Yebun. Tidak berapa lama, Jangyol dan Yebun pun akhirnya tiba di tempat ritual itu. Oki lalu mendatangi Jangyol dan berkata agar dia tidak membuang paku sembarangan di dinding, yang membuat Jangyol bingung. Saat sedang membuat ritual, tiba-tiba Jongbai kemasukan dan mendatangi Jangyol, lalu mengatakan, Kak Jangyol, aku kesakitan. Tidak berapa lama, suaranya berubah menjadi suara wanita dan mengatakan kalau dia kedinginan, sambil berkata kalau pembunuhnya ada di sini
Setelah itu, Jongbai pun pingsan.